pemirsa, kembali lagi bersama Pelis Breaking News. Hari ini kalian akan ditemani oleh saya, Esra Marpaung, dalam beberapa menit ke depan. Indonesia belakangan ini digemparkan oleh berita dari Menteri Perdagangan kita, yaitu Pak Zulkifli Hasan, di mana beliau melarang penjualan barang bekas impor di Indonesia. Dan belakangan ini, beliau membakar 7.363 bal di Cikarang, Bekasi. Sekarang kita sudah terhubung dengan rekan kita Bernard Parlian Purba yang ada di Sambu. Ya rekan Bernard, bagaimana kabar atau suasana pasar Sambu sekarang? Apa tanggapan kakak mengenai trip yang dilarang di Indonesia? Apakah kakak setuju? Ya nggak setuju lah, karena kan dari awal kami udah jual monja dari dulunya. Terus kalau jual baru itu untungnya sedikit kali, jadi nggak bisa. Lagi ini mata pencarian ya. Dari dulu itu. Ya kami nggak pinter buat yang baru kayak mana, jualannya kayak mana kan nggak ngerti. Kalau monja ini kan kami tahu modalnya itu berapa mau dijual itu. Ya, makasih ya kak. Iya. Kak. Apa tanggapan kakak mengenai trip yang dilarang di Indonesia? Mengenai barang thrift ya, kalau menurut saya sih bagus-bagus saja sih. Kenapa? Karena kan kita tahu kan banyak tuh pedagang-pedagang lokal yang UMKM yang jual baju, tapi jadi kurang konsumennya gara-gara barang-barang thrift. Oke, makasih ya kak. Iya. Kak. Boleh nanya bentar ya kak? Menurut kakak gimana nih tentang larangan pemakaian barang thrift di Indonesia? Kalau menurut aku sih pemakaian barang thrift ya itu buat brand-brand high class macam H&M dan Uniqlo itu jadi dirugikan. Kenapa kayak gitu? Karena harga-harga brand itu ketika dibikin di thrift itu jadi murah. Ya itu sih menurut aku. Oke, makasih ya kak. Bang, apa tanggapan Anda mengenai pakaian thrift yang dilarang di Indonesia? Menurut saya akan membawa dampak negatif bagi lingkungan, terutama pakaian lama kita akan menjadi terbuang. Oke, terima kasih Bang. Bang, mau nanya, gimana tanggapan abang mengenai pemerintah yang melarang penjualan baju thrift? Oh, kalau saya sih setuju sih pemerintah melarang penggunaan pakaian bekas, apalagi dari luar negeri. Karena hal ini dapat mempengaruhi desainer baju lokal. Ketika hasil karya baju lokal, desainer baju lokal ini kan kalah di pasaran, apalagi pakaian bekas ini, itu dapat mempengaruhi ide mereka. Mereka tidak bisa menghasilkan ide-ide baru dan baju baru juga. Makasih ya bang. Oke. Kakak, gimana menurut kakak tentang barang thrift yang dilarang di Indonesia? Sebenarnya saya mendukung pemerintah sih kalau melarang adanya penjualan baju thrift ini. Karena kan seperti kita tahu kalau baju thrift ini kan berarti baju bekas. Nah baju bekas ini kan tidak sama dengan baju baru. Pasti kayak misalnya kayak ini kotor, kita nggak tahu ini bersih atau kotor. Jadi kalau kita pakai ini kan bisa aja nanti datang penyakit kayak seperti alergi pada kulit gitu lah. Menurut saya sih, saya itu setuju sama pemerintah tentang larangan baju thrift ini. Terima kasih ya kak. Kamu bohong. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Saran kelompok Pelis kepada pemerintah adalah ketika pemerintah berani membuat larangan penjualan barang bekas impor, berarti pemerintah juga harus bertanggung jawab kepada kesejahteraan hidup penjual tersebut dengan memberikan pekerjaan kepada setiap penjual barang bekas impor. Sekian video dari Pelis, terima kasih.